Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, depan kita adalah Toyota Kijang Innova tipe G yang 2000 cc dengan transmisi manual. Praktis ini adalah tipe paling basic daripada Toyota Innova, dan mobil ini adalah mobil yang stoknya sangat terbatas dengan penawaran harga yang juga sangat menarik. Kenapa menarik? Karena stoknya terbatas. Ini adalah Nick yang 2021, itu dipasarkannya di angka 367 jutaan kurang lebih. Lalu kemudian untuk diskonnya bisa pengajuan up to 40 jutaan. Tapi sekali lagi stoknya terbatas, so kalian yang butuh mobil Kijang Innova kondisi baru kayak gini dengan harga yang paling menarik itu bisa segera kunjungi Toyota Laudin atau menghubungi kontak kita di deskripsi. Nah, kita lagi ada di Toyota Laudin nih, kondisi showroomnya. Di sebelahnya ada all new Avanza juga yang tipe G dengan TSS. Nah, kita ulas si Kijang Innova ini atau Toyota Innova. Nah, ini Toyota Innova yang paling sporty kelihatannya dengan desain yang lebih aerodinamis ya. Dan mobil ini khusus untuk yang ada di Makassar atau Sulawesi Selatan. Kalau kalian lewat jalur Makassar Parepare, mobil ini tuh kencangnya luar biasa. Kejar-kejarannya sama Fortuner Pajero gitu. Nah, gila yang bawa mobil kayak gini memang. Nah, terus untuk bagian depannya, karena ini tipe basic jadi belum pakai proji, masih pakai bohlam untuk lampu utamanya, lalu lampu jauhnya, lalu kemudian di bawah ada lampu seinnya, posisinya ada di bawah sini, dan dia yang warna kuning tuh lampu seinnya dengan housing juga. Tapi yang unik ini lampu seinnya agak membul keluar kayak gini, jadi kelihatan dari samping juga akan kelihatan jelas pada saat mobil ini lampu seinnya dihidupkan. Nah, terus di bagian bawah ada fog lampnya lagi, dan ada grillnya di bagian tengah, yang grillnya ini materialnya warna hitam berpaduan dengan warna ala-ala gunmetal gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu yang ini, dan ini kelihatan enak juga kalau kita lihat nih. Nah, di tengahnya ada logo Toyota. Lalu kemudian untuk wiper, dia pakai wiper dengan frame yang bukan besi, jadi lebih friendly terhadap kaca dan lebih aman terhadap kaca mobil ya pastinya. Dan kalau kita lihat, karena mobil ini dimensinya besar, maka visibility-nya juga masih luas. Makanya ini besar kaca depannya, lalu kemudian di sini ada visibility lagi. Nah, kayak gitu. Dari sisi samping untuk lampu seinnya dia disematkan di cover spion kayak gini, dan cover spionnya bagian atas warna body, bagian bawahnya dibuat dengan warna hitam. Nah, pakai dual VVT-i juga, cuman nggak tahu kenapa yang I-nya ini dibuat warna merah. Nah, terus ke bawah ban dan velgnya dia pakai velg materialnya perpaduan warna antara dual tone ya, antara warna gunmetal gitu dengan warna silver. Kalau nggak salah kayak gitu ya, kelihatan lebih kayak warna grey ya. Lalu kemudian remnya pasti udah pakai cakram bagian depan, dan mobil ini itu terkenal dengan suspensi yang paling nyaman di kelasnya. Tapi nggak tahu apa yang ada di kelasnya mobil ini, karena mobil ini memang sepertinya nggak ada kompetitor untuk di kelasnya, dan memang terkenal nyaman. Saya udah beberapa kali pernah coba mobil ini untuk jalur Makassar Parepare, dan memang sangat nyaman dan sangat stabil. Ground clearance-nya juga cukup tinggi. Ini kalau kita lihat ya, jarak dari tanah ke bawah itu cukup tinggi, karena mobil ini seingat saya adalah MPV yang pakai leather frame. Nah ini, dan mobil ini juga penggerak roda belakang bos. Jadi ya, kalian yang selama ini mengeluh penggerak roda depan, butuh yang penggerak roda belakang dan bisa nyaman buat keluarga, maka mobil ini jadi pilihan. Dan bisa juga dipakai untuk semi-semi ke jalan-jalan yang tidak rata, karena mobil ini ground clearance-nya cukup tinggi. Nah, di bagian belakang velgnya sama, dia pakai dual tone juga. Lalu kemudian pengeremannya dia pakai drum brake, bukan disc brake, drum brake. Dan kelihatan di sini frame-nya, ini mobil leather frame, kelihatan chassisnya di sini, dan ini cukup tebal untuk chassisnya. Dan ada armnya juga di bagian sini, karena di bagian belakang itu pakai gardan. Tuh kelihatan gardannya ya. Mobil ini masih menggunakan penggerak roda belakang tuh.
Mantap ya. Nah, terus dari sisi samping kacanya udah pakai Vicul. Untuk kaca filmnya dia udah pakai Vicul. Lalu kemudian dilengkapi dengan talang air juga. Bagian sini talang airnya cukup pipih, jadi kelihatan lebih enak talang airnya. Lalu kemudian di sini ada handle pintunya yang dia modelnya cukup besar, enak buat digenggam juga. Lalu kemudian ada enakan kunci untuk kondisi emergency. Di bagian belakang juga sama, hand gripnya cukup enak buat digenggam juga. Nah, udah pakai shark fin antena, lalu kemudian udah pakai spoiler belakang yang cukup besar. Dan di sini ada high mount stop lamp pastinya. Nah, ada logo Toyotanya juga, Kijang Innova. Tapi bukan yang Tiadi Sportivo sepertinya, tapi di sini ditulisnya Tiadi Sportivo. Nah, sama di sini ada logo Viculnya lagi. Lalu kemudian untuk lampu belakangnya sama semua pakai bohlam, belum yang LED. Nah, Kijang Innovanya di sana dipisah. Kenapa nggak Kijang Innova 2.0G? Kijangnya di sini, Kijang 2.0G, tapi orang taunya ini adalah Kijang Innova. Edisi 50 tahun Toyota. Di belakang ada apa? Sensor parkir ada 2, lalu kemudian ada kamera mundur juga. Karena mobil ini dimensinya besar, maka butuh kamera mundur untuk kondisi parkir. Dan ini desain belakang daripada Innova itu cukup legend. Dan orang udah pada tahu kalau misalkan mobil dengan desain belakangnya kayak gini ya, ini pasti Innova lah ya. Nah, itu terus lampunya yang model kayak gini, terus agak memanjang ke bawah juga sedikit. Dan kita coba intip sisi dalamnya. Sayangnya untuk yang ininya, bagasinya kita nggak bisa akses karena akinya lagi mati ternyata. Mobil ini hanya untuk display, tapi yang jelas semua fungsi yang ada di mobil ini tuh masih berfungsi dengan sangat baik. Semua masih bisa dioperasikan sesuai dengan fungsinya. Handle pintunya cukup besar, kita intip bagian dalamnya. Untuk Innova paling basic atau paling murah ini, bagian dalamnya untuk armrestnya dia pakai material yang soft fabric kayak gini dan cukup empuk juga buat kita dudukin tangan di sini. Cukup nyaman juga. Lalu kemudian buat handle pintunya, karena dia versi paling murah, maka dia nggak dibuat dengan warna chrome. Buat tombol window-nya ini udah pakai electric power window, pastinya grip buat menutup pintunya. Dan di bawah ada bottle holder dan door pocket. Dan termasuk ada speaker di bagian bawah. Nah, untuk karpetnya dia pakai karpet Toyota basic kayak gitu, ada karpetnya. Lalu kemudian ini joknya bisa diatur buat akses ke belakang. Nah, cuman ini sebenarnya kurang kesana lagi ya, kurang terdorong lagi. Tapi ini cukup untuk memberikan akses kita naik ke mobil ini. Tinggal pijakan kaki ke plate plastik ini. Ini sangat berfungsi untuk melindungi bodi mobil, termasuk ada di bawahnya. Pada saat kita pijakan ke sini, lalu kemudian duduk ke jok yang paling belakang. Dan untuk jok yang paling belakang ini juga, karena mobil ini dimensinya besar, tidak begitu sempit. Apalagi kalau kita lihat, kalau nggak salah, Pajero Power Fortuner itu bagian ininya rata ke depan. Kalau ini masih ada gundukan ke bawah. Jadi kaki kita harusnya, paha kita utamanya harusnya tetap disanggah oleh si bagian joknya ini. Dan ini material joknya yang fabric. Nah, sekarang kita turunkan lagi. Dan untuk tarikan recliningnya ini, itu bisa ditarik oleh orang yang duduk di belakang juga. Jadi nggak perlu minta tolong orang yang dari depan. Kalau misalkan yang di depan langsung keluar, ya tinggal ditarik sendiri dari belakang. Itu fungsinya kayak gitu. Kita naikin lagi. Nah, terus mobil ini juga dilengkapi dengan seatbelt 3 titik sebagai standar safety. Nah, di sini tempatnya kita coba naik ke atas. Dan nggak begitu tinggi ya, nggak setinggi Fortuner atau mobil-mobil SUV leather frame lainnya. Ini legroomnya cukup luas, masih bisa dimajukan. Bahkan mentok paling depan ini masih luas, bos. Makanya memang Innova itu adalah MPV yang super nyaman di kelasnya. Nah, ini ada seat pocket lagi di bagian bawah sini. Dan ada hooknya lagi buat kita ngegantung barang di sini. Dan dia modelnya bisa dikeluar masukkan gitu, maksimal 4 kilo ya bebannya. Tapi terus di bagian bawah sini ada tempat penyimpanan lagi. Lalu kemudian ada power outlet di bagian bawah, 12 volt 120 watt 120 watt maksudnya. Karpetnya kayak gini. Nah, ada gundukan di bagian tengahnya karena memang mobil ini pakai drive shaft yang
panjang dari depan ke belakang karena sistem penggeraknya roda belakang. Nah, untuk yang di tengah ini itu nggak ada armrestnya karena pelipatan kursinya 40-60 dan ini nggak terpisah. Tapi dia ada 3 seat belt, 3 headrest di sini. Jadi bisa buat 3 orang duduk bersamaan tuh. Betul nggak? Nah, nih 2, 3. Nah, terus di atas ada lampu baca, tapi sekali lagi akinya mati, jadi kita nggak bisa nunjukin. Untuk di belakang juga masih dapat akses AC ya. Jadi AC-nya untuk blowernya dapat untuk masing-masing 3 baris itu. Termasuk di bagian sini. Dan yang kelihatan mewah dari Innova tuh bagian ini agak membulat ya. Agak membulat kayak gini. Dan di sini ada blowernya, arah semburannya bisa diatur dari sini. Lalu kemudian high low-nya atau power semburannya bisa diatur dari atas ini. Termasuk yang ada di sebelah kiri. Dan ini dia model yang retract. Jadi bos, ini yang bisa kalian dapatkan kalau kalian membeli Kijang Innova 2000cc tipe G yang paling basic dengan transmisi manual ini. Transmisi manual itu lebih responsif dan lebih nyaman buat dipakai pada saat kita ingin berakselerasi. Apalagi kalau misalkan mobil ini dipakai untuk keluar kota, maka yang manual lebih nyaman dan biasanya malah lebih irit juga. Tergantung cara pakainya sebenarnya, tergantung yang mengemudikan mobilnya. Sekarang kita coba intip sisi depannya. Untuk sisi depannya, trim pintunya sama, di atasnya hard plastik, di bawah ini yang soft, lalu di sini ada soft lagi, dan di bawah ada bottle holder dan door pocket. Untuk power window-nya bagian sisi drivernya dia auto, yang lain masih belum auto, tapi udah pakai power window. Ada lock buat tombol buat lock unlock power window, lock unlock door-nya, dan pengaturan spionnya. Nah, kiri dan kanan bisa diatur, cuman sepertinya belum retract. Untuk seatnya atau joknya bisa diatur high adjuster. Nah, pengaturannya manual, ketinggiannya bisa diatur kayak gitu. Lalu kemudian recline-nya bisa diatur juga, dan sliding ada di bawah, manual semua. Nah, ini besar dan empuk untuk joknya, jadi nyaman buat duduk di sini pastinya. Dan kalau kalian punya duit 367 juta dikurang 40 berarti praktis mobil ini dipasarkan kurang lebih di angka 327 jutaan aja bosku. Itu 327 juta praktis mobil ini seharga dengan all new Veloz ya, harganya kurang lebih segitu. Tinggal nambah dikit, berarti dari all new Veloz kalian udah dapat mobil ini, malah kurang lebih sama harganya ya. Atau kalian punya duit untuk beli mobil-mobil sekelas HRV, pertimbangkan untuk beli mobil yang kayak gini. Mesin udah 2000 cc, kenyamanan pasti lebih baik, bisa buat 7 orang karena memang mobil ini 7 seater. Nah, untuk parking brake-nya dia masih manual parking brake, mechanical kayak gini di bawah, dan udah dilengkapi dengan armrest dan tempat penyimpanan di bawah yang cukup besar juga. Termasuk malah perusahaan-perusahaan rental, kalau kalian perusahaan rental butuh unit baru, mobil ini menarik dan ini sangat terbatas. Di bagian sebelah kiri sudah ada audio switch steering, buat mengangkat tutup telepon juga bisa. Lalu kemudian untuk display MID-nya bisa diakses dari sini. Udah ada airbag-nya juga, setirnya belum yang kulit tapi cukup nyaman buat digenggam. Kayak gini. Terus pengaturan wiper sebelah kiri. Pengaturan lampu ada di sebelah kanan, belum ada pedal shift-nya pastinya. Transmisinya manual dengan 5 percepatan plus 1 gigi mundur. Nah, ada cup holder satu di sini, bisa buat botol juga, tapi kalau botol ya taruhnya di pintu aja. Di sini buat kopi aja. Nah, itu terus ini dibalut dengan kulit lagi dan tempat penyimpanan cukup besar di bagian dalam, dan ada power outlet lagi di bagian dalam sini. Nah, ada sensor buat atau alarm buat orang pakai seatbelt apa enggak. Mode berkendara juga ada bos, padahal ini manual ya. Ada eco mode dengan power mode. Mantap, ada stability control. Lalu kemudian AC-nya pakai knob putar kayak gini, tapi ini lebih mudah dioperasikan sambil kita mengemudi. Arah semburan bisa diatur, lalu kemudian power blowernya, lalu kemudian untuk kedinginannya bisa diatur juga, tapi nggak ada heaternya. Nah, udah touchscreen juga untuk head unitnya. Lalu kemudian di sini ada lampu hazardnya, ada blower AC-nya di bagian atas, di bagian sebelah kiri juga ada, dan di sini ada tempat penyimpanan yang bisa ditaruh di depan AC sehingga benar-benar bisa membuat minuman kita jadi dingin.
di bagian sebelah kiri juga ada. Lalu kemudian di bagian bawah sini ada tempat buat naruh barang, bos. Dan ini cukup besar. Bagian atas termasuk di bagian bawah juga bisa buat naruh barang. Wah, cakep sih ya. Ini mobil impian buat kalian yang punya keluarga dan menginginkan untuk jalan-jalan dengan keluarga dengan mobil yang nyaman dan bertenaga. Tempat naruh kacamata di atas, biasanya buat naruh STNK juga, dan buat lampu bacanya ini ada semua. Cuman sekali lagi akhirnya nggak terpasang. Ada sun visor dengan vanity mirror, lalu kemudian di bagian sebelah kanan juga atau di sisi driver sun visor dengan vanity mirror. Nah, itu bosku yang bisa kita update tentang si Kijang Innova tipe G yang 2000 cc ini, tipe paling murah, harga paling murah, hampir seharga Veloz malah. Buat kalian yang tertarik, silahkan hubungi kontak kita di deskripsi. Nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu, bosku. Makasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.